Terserah kita lanjutkan lagi pemahaman kita tentang Tai Chi, deepening dan broadening. Ya, luas dan tidak fanatik. Ya, saya nggak pernah minta dan nggak pernah melarang. Yuk kalau mencoba harus turun gunung untuk membandingkan ilmu yang dia dapat dari guru dengan keadaan realitas di masyarakat itu. Itu adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh biara Shaolin maupun Butongsan, ya. Setelah belajar sampai waktu tertentu, muridnya disuruh keluar sendiri untuk mengenyam, melihat kehidupan realitas di dunia ini, tuh. Dan lalu pulang mendiskusikan lagi pada gurunya pengalaman-pengalaman itu untuk dipertemukan antara pandangan guru dengan murid yang baru pulang dari kehidupan sehari-hari, ya, di tengah masyarakat. Nah, ada angka-angka yang perlu Anda ingat itu. 0, 2, 5, 8, 64, 0 lagi. Ya, ini angka ini saya ciptakan saat saya buat rumuskan itu supaya Anda ingat ringkas itu. Kalau Anda mau bicara tentang apa medical Chinese medical system itu atau Chinese ada the Tao of seni memimpin menurut Chinese punya wisdom itu bagaimana? Dia dimulai dengan nol dulu, titik nol suwung dari nol menjadi dua, lalu yin dan yang. Prinsipnya hitam putih yang bertentangan saling melengkapi kan? Saling membatasi sama yang saling menghidupi itu yin yang. Itu terjadi karena di dalam yang ada yin, di dalam yin ada yang. Ini yang penting. Dua toh. Nah setelah itu prinsip ini berkembang menjadi 5 yang saling menghidupi dan membatasi. Kayu, logam, api, air, tanah. Ya, 5. Tapi prinsipnya tetap dua yin yang. Nah setelah itu berkembang menjadi 8. Ya. 8 perubahan seperti musim, ya, bergerak seperti pendulum bandul itu dari titik yin tua menuju kepada yang muda, terus yang tua, lalu apa dari yin tua menjadi yang muda, menjadi yang tua, lalu dari yang tua balik lagi ke yin muda, yin tua, terus bolak-balik ini. Nah ini 8. Nah 8 itu kalau dibikin grafik vertikal sama horizontal akan menghasilkan 6 bentuk perubahan itu. Heksagram ini, ya, 8 dikembangkan menjadi sumbu X sama sumbu Y menjadi 64 perubahan. Dan setelah itu ya kembali ke nol lagi. Ya. Nah, 8 ini bisa ditafsirkan sebagai utara, selatan, barat, timur, barat daya,
sama timur laut, ya, barat laut sama tenggara. Ya, jadi begini, 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 begini. Ini 8 mata angin kan? Nah, bisa ditafsirkan secara substantif itu langit bumi utara selatan. Ya, barat timur yang horizontal ini api air. Ya, nah yang begini diagonal kalau ini langit si di bagian yang didampingin oleh angin lembut toh, dan didampingi oleh danau ya. Nah, di dalam arah yang berlawanan yang angin itu berubah menjadi badai ya, yang danau menjadi gunung ya. Nah, lalu kalau dirubah menjadi diterapkan dalam sumbu X dan Y ya terjadi 64 perubahan itu ya. Nah, perubahan itu dibuat dalam grafik dan tabel yang begini, kitab tentang perubahan I Ching ya. Nah, ini ya, ini ke sini ya, ini ke sini ya. Dan ada titik-titik yang penting yaitu titik damai 11. Itu artinya yang di atas ya, atau yin di atas, yang di bawah ya. 11. Nah, kalau yang di atas, yin di bawah ya, maka terjadi stagnan itu. Jadi kalau pemimpin nggak mau belusukan, itu hasilnya jadi ngebos itu, ngebos tidak mau belusukan, ya itu hasilnya pasti stagnan, nggak ada kemajuan, bahkan kemunduran ya. Nah, karena itu tugas pemimpin sehari-hari itu dalam menjalankan pemerintah itu ya belusukan, ya dia keep kontak dengan yang dipimpin itu ya. Nah, titik baliknya itu ada di apa musim semi itu. Jadi apa, gerakan ini apa, dari stagnan berubah menjadi harmoni, menjadi damai itu letaknya ada di nomor 24 itu. Yin di atas, yang muda di bawah itu. Set, ya, tak di sini ya. Nah, ini terjadi damai. Nah, lalu bagaimana? Apa sebenarnya jalan langit itu? Mengapa ada belusukan? Pemimpin itu harus belusukan. Karena langit yang di atas itu belusukan menuju mendukung yang di bawah itu. Karena disebut jalan langit itu mencari tempat yang seperti air itu. Mencari tempat yang terendah. Sedangkan jalan manusia itu mencari tempat yang tertinggi itu. Dan karena yang tertinggi itu namanya tertinggi, maka itu hanya ada satu.
yaitu ketua umum, ya, presiden direktur, ya, yang paling tinggi itu ya cuma satu. Nah, karena merebutkan yang hanya satu itulah maka terjadi kegaduhan di mana-mana itu. Ya, nah, karena itu demokrasi yang dijalankan tanpa pemahaman tentang konsep yin yang ini ya akan menjadi problem, bukan part of the solution. Karena semua orang berlomba habis-habisan, saya lihat di podcast ini, pemilu 24 aja belum dijalankan janji-janjinya, kita sudah berpikir ribut dengan cekcok melalui media sosial tentang pemilu 2029 bahkan 34 kan me- mentertawakan tuh. Kalau masih menganggap bahwa ide lama itu, ide kuno itu sudah ketinggalan zaman, harus diganti yang baru, yang berbasis hak asasi, lalu pemilu, lalu trias politika, segala macam. Gak bisa hidup ini kait-mengkait kan. Ya, oke, kita akhirin dulu pertemuan kita saat ini dan sampai jumpa lagi.